Namun, pertanyaan yang muncul adalah, honorer kategori apa yang diprioritaskan dalam proses pengangkatan ini? Sebagai solusi, pemerintah berencana mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemerintah memberi jalan bagi tenaga honorer yang belum terdaftar di BKN. Nah, halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Nah, kita masih berbagi informasi mengenai P3K ataupun penerimaan CSN di tahun 2024. Khususnya kita di P3K. Nah, informasinya apa? Dan bagi teman-teman sekalian yang honorer, siap-siap untuk penerimaan CSN di tahun 2024. Nah, langsung saja kita ke informasinya. Dikutip dari ayobandung.com, pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi isu tenaga honorer dengan mengangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, honorer kategori apa yang diprioritaskan dalam proses pengangkatan ini? Apakah ada kriteria khusus yang menjadi pertimbangan pemerintah? Nah, ternyata honorer yang mendapat prioritas jadi P3K yakni ex tenaga harian lepas atau THL2 dan non-ASN dengan peringkat terbaik. Seperti kita ketahui teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, dalam penerimaan di tahun 2023 banyak sekali teman-teman kita yang honorer belum diangkat menjadi P3K. Nah, ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Banyak sekali teman-teman kita yang belum diangkat. Nah, untuk THL2, mereka yang telah bekerja sebelum tahun 2005 dan sudah terdaftar di BKN dianggap memiliki pengalaman dan keahlian. Nah, itu yang pertama, prioritasnya adalah ex tenaga harian lepas atau THL2. Karena itu, kemampuan dan pengalaman lah yang membuat mereka layak diangkat jadi P3K tanpa tes. Ya, THL2 itu diangkat tanpa tes atau diangkat jadi P3K tanpa tes karena apa? Alasannya kemampuan atau memiliki kemampuan dan pengalamannya di dalam bidang-bidang tertentu. Nah, selain itu, non-ASN yang telah mengikuti seleksi CSN 2023. Nah, ini dia ya. Yang telah mengikuti seleksi CSN 2023 dan lulus dengan peringkat terbaik juga menjadi prioritas. Ya, banyak sekali teman-teman kita yang sudah lulus akan tetapi tidak ada penempatan. Nah, untuk di tahun 2024 ini, mereka menjadi prioritas dalam penerimaan CSN tahun 2024. Mereka yang telah membuktikan kompetensi dan kualifikasi yang tinggi dianggap memiliki potensi untuk berkontribusi secara signifikan sebagai P3K. Tenaga honorer yang belum terdaftar di database BKN juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Meskipun mereka menghadapi hambatan dalam proses pengangkatan menjadi P3K, pemerintah memberikan solusi dengan membuka jalan bagi mereka untuk mengikuti seleksi CSN 2024. Pemerintah menawarkan solusi bagi tenaga honorer yang belum terdaftar di BKN melalui proses seleksi CSN 2024. Mereka perlu memeriksa status mereka melalui call center BKN dan mengumpulkan rekam jejak kerja sebagai langkah awal. Nah, itu dia ya, tadi yang pertama THL2, lalu bagi teman-teman yang lulus tahun 2023, akan tetapi tidak ada penempatan, nah itu menjadi prioritas, akan tetapi jangan sedih juga kepada teman-teman yang baru ataupun yang tidak terdaftar di database BKN karena pemerintah juga memberi kesempatan untuk mengikuti seleksi CSN 2024 dengan melalui memeriksa status mereka
dari ataupun melalui call center BKN dan mengumpulkan rekam jejak kerja sebagai langkah awal. Dengan mengikuti proses seleksi ini, tenaga honorer memiliki kesempatan untuk membuktikan kualitas dan kompetensinya. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu dihadapi dalam proses pengangkatan ini, terutama bagi tenaga honorer yang belum terdaftar di BKN. Mereka perlu melalui proses seleksi yang ketat dan memastikan bahwa persyaratan yang diminta oleh pemerintah terpenuhi dengan baik. Pengangkatan honorer menjadi P3K juga menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan layanan publik. Dengan memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten, diharapkan layanan publik dapat menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mengutamakan pengalaman, kompetensi, dan potensi, diharapkan pemerintah dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan memberikan penghargaan yang layak bagi para tenaga honorer yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara. Nah, ini dia ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam pengangkatan tenaga honorer ini. Seperti kita ketahui sebelumnya, di tahun 2023 banyak teman-teman kita yang sudah lulus passing grade akan tetapi tidak ada penempatan. Dan di tahun 2024 ini menjadi prioritas untuk diangkat menjadi P3K 2024. Akan tetapi, bagi teman-teman yang belum terdaftar di data BKN, jangan khawatir, masih bisa mengikuti penerimaan ataupun seleksi CSN di tahun 2024. Tetap semangat dan ikuti terus channel kita agar tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya ataupun informasi terbaru mengenai penerimaan CSN di tahun 2024. Nah, tadi informasinya sudah jelas mengenai tenaga harian lepas 2 dan bagi teman-teman yang lulus passing grade akan tetapi tidak ada penempatan. Nah, ini juga bagi teman-teman yang tenaga honorer yang belum terdaftar di BKN, jangan khawatir. Nah, ini informasinya, salah satu isu yang menjadi perhatian publik adalah nasib tenaga honorer yang telah mengabdi di berbagai instansi pemerintah. Nah, menurut Undang-Undang ASN, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Sebagai solusi, pemerintah berencana mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun, tidak semua tenaga honorer bisa langsung diangkat menjadi P3K. Ada beberapa syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi, salah satunya terdaftar dalam database BKN. Nah, ini dia bagaimana tenaga honorer yang belum terdaftar di BKN, apakah mereka masih punya harapan untuk menjadi P3K? Nah, jangan khawatir, pemerintah memberi jalan bagi tenaga honorer yang belum terdaftar di BKN. Nah, itu dia ya. Pemerintah memberi jalan bagi tenaga honorer yang belum terdaftar di BKN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Aswar Anas, pemerintah akan memberikan jalan bagi tenaga honorer yang belum terdaftar di BKN untuk bisa diangkat menjadi P3K. Nah, jika belum terdaftar, jika ternyata mereka belum terdaftar, mereka harus mengumpulkan rekam jejak kerjanya seperti tanggal dan tahun mulai kerja. Nah, bagi teman-teman yang belum terdaftar di database BKN, persiapkan rekam jejak kerja Anda seperti tanggal dan tahun mulai kerja. Nah, dalam seleksi CSN 2024 tidak menggunakan passing grade, melainkan pemeringkatan terbaik secara berurutan. Tenaga honorer yang lolos seleksi CSN 2024 akan diangkat menjadi P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu tergantung dari kemampuan keuangan instansi pemerintah masing-masing. Nah, ini juga pemberitahuan dari Menpan RB bahwa tenaga honorer yang belum terdaftar di BKN tetap harus mengikuti seleksi calon ASN atau CSN 2024 untuk mengetahui kualitas dan kompetensi mereka.
Nah, ini dia teman-teman ya, yang tidak terdaftar di database BKN tetap harus mengikuti seleksi calon ASN tahun 2024. Nah, itu dia ya kepada teman-teman untuk pengangkatan ataupun penerimaan CSN tahun 2024 itu bagi teman-teman yang TL2 dan teman-teman bagi lulus passing grade akan tetapi tidak ada penempatan. Nah, itu menjadi prioritas. Akan tetapi bagi teman-teman yang tidak terdaftar di database masih tetap bisa mengikuti seleksi CSN tahun 2024. Nah, ini dia tenaga honorer akan mendapatkan 5 jaminan sebagai P3K. Nah, bagi teman-teman tenaga honorer yang lulus P3K, nah ini ada 5 jaminan. Dengan menjadi P3K, tenaga honorer akan mendapatkan 5 jaminan yang sebelumnya tidak mereka dapatkan sebagai non-ASN. Nah, apa 5 jaminan tersebut? Yang pertama, jaminan penghasilan yang sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Lalu ada jaminan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Jaminan hari tua yang meliputi tabungan hari tua, pensiun, dan tunjangan hari tua. Jaminan kecelakaan kerja yang meliputi pelayanan kesehatan, santunan, dan rehabilitasi. Lalu jaminan kematian yang meliputi santunan kematian, biaya pemakaman, dan tunjangan kematian. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti channel kita, terima kasih untuk tetap stay di video kita dan tetap dukung video ini atau channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. Tetap semangat dan selalu mengikuti informasi-informasi terbaru mengenai penerimaan CSN tahun 2024. See you next video.